I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safety Haryani, saya dari kelas 8C. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja itu sel darah merah, organ yang terkait sel darah merah, penyakit yang terkait sel darah merah. Disimak ya teman-teman. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sel darah. Sel darah adalah komponen seluler utama dalam darah yang mengangkut oksigen, melawan infeksi, dan berperan dalam pembekuan darah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Terdapat 3 jenis utama sel darah pada manusia, yaitu sel darah merah atau eritosit yang membawa oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Seperti dia tuh sel darah putih itu adalah penjaga bagi tubuh kita, teman-teman. Kalau ada kuman yang datang ke tubuh kita, sel darah putih itu akan bekerja menyerang kuman itu biar tubuh kita ini sehat. Dan yang ketiga itu adalah trombosit atau platelet yang membantu menghentikan peredaran darah dengan membentuk gumpalan darah. Seperti kalau kalian jatuh dari sepeda atau jatuh waktu berlari, itu kan ada bekas tuh di lutut. Terus kita diamin beberapa hari tuh ada gumpalan darah. Itu tuh kayak seperti korengan gitu loh teman-teman, seperti bekas luka. Kalau gatal tuh kan sering kita kopekin. Kalau kita kopekin tuh kadang berdarah tuh belum kering, kita kopekin berdarah lagi, dia akan menjadi gumpalan juga, menjadi gumpalan lama-lama sampai kita tuh lama-lama begitu terus. Kalau kita kopekin sebelum kering tidak akan sembuh-sembuh, malahan tambah banyak darah yang keluar. Begitu ya teman-teman, jangan dilakukan lagi ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organ apa saja yang terkait dengan sel darah. Yang organ apa saja yang terkait dengan sel darah? Organ utama yang terkait dengan sel darah merah adalah sumsum tulang yang merupakan tempat produksi sel darah merah. Setelah diproduksi, sel darah merah diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak akan dipecah di hati dan limpa. Selain itu, ginjal berperan dalam merangsang produksi sel darah merah melalui hormon eritropoietin atau EPO. Sebenarnya organ yang terkait dengan sel darah merah itu ada 4 loh teman-teman, yaitu sumsum tulang, hati dan limpa, ginjal, dan paru-paru. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sumsum tulang. Sumsum tulang adalah organ utama yang untuk memproduksi sel darah merah atau eritrosit. Hati dan limpa adalah organ tempat pemecahan sel darah merah yang sudah tua dan tidak berfungsi lagi. Jadi ketika sel darah kita ini sudah tua atau tidak berfungsi lagi, mereka akan dipecahkan ke hati dan limpa. Sedangkan ginjal untuk memproduksi hormon eritropoietin atau EPO yang merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Paru-paru adalah tempat sel darah merah mengambil oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan tempat melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan penyakit apa saja yang terkait dengan sel darah merah. Sel darah merah ada 2 penyakit, yaitu kelebihan sel darah merah dan kekurangan. Kalau kelebihan itu namanya polisitemia, atau kondisi di mana tubuh memiliki terlalu banyak sel darah yang membuat darah menjadi lebih kental dan meningkatkan resiko penggumpalan. Sedangkan yang kedua, yaitu kekurangan sel darah merah, adalah anemia.
atau kondisi umum di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan. Untuk sel darah putih ada leukemia atau kanker darah, dan leukositosis atau kelebihan sel darah putih yang bisa menjadi tanda infeksi atau kondisi lain, serta leukopenia, kekurangan sel darah putih yang membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Penyakit lain yang dipengaruhi fungsi sel putih adalah penyakit granulomatosa kronis dan definisi adesi leukosit dan yang mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi.